Nggak cuma maksain ego, misalkan maunya liburan, misalkan karena lihat temennya kayak gini FOMO. Terus nggak pernah ngukur batasan dirinya tuh seperti apa sih. Dia spending money gini. Iya, mau baca buku tapi pinggir pantai bayar. Susah banget ya baca bukunya sampai pinggir pantai. Tapi kalau kita nggak ada duit, ya stres juga ya. Apa yang mau dibelanja? Atau habis belanja malah stres. Satu, dua, tiga. Hai, welcome. Yeay! Gitu. Ulang lagi. Nggak ini. Yeay! Apa sih? Satu, dua, tiga. Yeay! Selamat datang di Satu Meja. Banyak cerita. Gak usah perkenalan lagi ya, Chris. Ini udah episode keberapa? Jadi kita udah sepakat kan? Ini baru episode Udah banyak. Ini 10. Langsung aja tidak usah perkenalan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Meskipun di tengah kondisi yang belum sehat hari ini ya. Amin. Tapi saya percaya video-video ini bisa memberikan semangat kepada kalian semua. Amin. Sekarang kita akan pakai fishbowl. Di dalam fishbowl itu ada apa sih, Chris? Boleh jelasin dulu Ada nggak? emas 1 kilogram. Siapa tahu yang nonton dari tengah kan, ini apa fishbowl ini apa? Tiba-tiba fishbowl. Ini berisi topik-topik hot zaman now. Hot news. Ya, yang tentunya sudah kita sadur. Tapi kalau menurut kalian biasa aja, nggak apa-apa. Itu pendapat kalian kan? Gitu. Ya sudah dipaksain. Yang penting pendapat kita. Karena kita yang punya podcast. Kalau nggak suka, cari yang lain. Kertas Yang belum ini, baca ini, Christian ini. waktu itu. Oh, gue ya? Yunita udah, gue udah. Udah ya? Lo belum. Emang harus ya? Emang harus gitu banget. Harus hierarki. Hierarki. Kita kan corporate banget. Komunis lu. Nggak boleh gitu. Topiknya apa kali ini, Bisa baca Christian? nggak? Tulisan gue itu soalnya. Itu topik yang belanja biar nggak stres. Coba belanja biar nggak stres. Beneran? Iya. Belanja biar nggak stres. Maksudnya apa? Mungkin spending your money. Oh, Belanja biar nggak stres. Oke. Apakah benar belanja itu bikin kita nggak stres Ya, gitu ya? boleh. Apakah kita harus belanja supaya nggak stres? Silakan yang ambil kertas duluan. Tapi kalau kita nggak ada duit, ya stres juga ya. Apa yang mau dibelanja? Atau habis belanja malah stres. Atau biasanya kalau habitnya beberapa teman gue tuh, kalau nggak ada duit, biasanya ngelis dulu apa yang mau dibelanjain. Terus? Ya ketika ada duit baru dibelanjain. Berarti belum jelas stres. Dia baru gelis doang. Yang penting kan hasrat terpenuhi dulu kan. Nah, mungkin dari cewek dulu lah, cewek dulu. Iya. Kalau kita mah orangnya nggak gitu banget ya. Suka belanja nggak? Tapi ini berdasarkan masing-masing orang juga sih kalau menurut aku. Aku sih nggak terlalu sih. Kenapa, Randy? Kalau Kamu aku spending money tuh emang bikin happy sih, tapi kan nggak harus belanja ya. Atau belanja tiket termasuk belanja. Oh iya. Belanja tuh berarti konser. mengeluarkan uang ya? Iya kayak Pokoknya Uang mengeluarkan untuk uang sesuatu kan, lah. nggak harus yang bentuknya barang kan. Iya. Ya. Bisa berupa pengalaman kan. Mungkin gini aja, kalau stres belanja, kalau belanja hilangin stres nggak? Belanja apapun. kalau jenuh, Iya iyalah. Coba iyalah. contoh belanja. Kalau lagi stres. Contoh belanjaan yang ini lagi stres nih. Terus habis belanja, stresnya hilang. Apa? nih baru aja Banyak. dilakuin. Apa? Yang baru lo lakuin. Apa? Dia Belanja ngaji. KFC? Dia bisa Liburan. ngaji. Oh, liburan itu enggak. Itu kan belanja dong, mengeluarkan uang juga kan, spend Belanja dong, tiket spend doang. money. Nggak. Bener. Ada Belanja apa? tiket, belanja akomodasi, belanja makanan. Belanja hotel, belanja makanan, belanja kapal. Mahal banget belanja Banyak kapal. amat lu. Emang beda nih Crazy Rich. Kita yang teman-teman stres lihat pengeluarannya dia keluarin. Yang belanja Gue gede-gede. juga stres. Gimana Kalau gue personally mungkin spending money ya bikin lumayan bikin happy sih, nggak bikin menghilangkan stres ya, tapi cukup bikin happy gitu. Berarti stresnya nggak hilang? Enggak dong. Oh, berarti bohong dong. Yang nggak tahu kalau yang lain. Kalau gue nggak hilang stresnya, tapi bikin happy, minimal moodnya jadi lebih baik, jadi bisa mikirin solusi-solusi yang tadinya belum kepikiran gitu. Lebih kasih jeda waktu ya? Iya bener. Tapi kan belanja bisa hal-hal simpel juga ya, sesimpel kayak beli buah mungkin, beli jajanan gitu. telur gulung.
Telur gulung ya, bener, cimol ya, bakso aci. Itu kan murmer kan? Iya, bener. Jadi I think kalau itu emang bener-bener bisa membuat minimal kita moodnya lebih baik, why not gitu. Oke. Gimana, Bro Ren? Oke, first of all, anjay. Tiba-tiba nih. Kalau gue berak. mungkin, kalau gue kalimatnya harus lebih spesifik. Apa? Belanja untuk kebutuhan pribadi, misalkan untuk kesenangan gue ya. Hobi itu biasanya lebih cenderung untuk ngilangin stres. Contohnya? Tapi kalau belanja bulanan tuh kan tekanan ya. Kalau cowok mungkin hobi kali ya? Iya, hobi. Kalau Contohnya apa? misalkan Contohnya apa? Cewek juga. misalkan beli apa yang gue suka, misalkan mainan kecil kayak Lego misalkan. Gue suka buat ngerakit Lego, beli Lego. Legonya cuma harga 10.000, tapi Ada Lego 10.000? ada Lego-Lego yang murah, yang bricks. Yang di Indomaret ya? Nggak ada lagi online. Pokoknya Lego-Lego yang kecil-kecil gitu. Oke. Itu murah tapi bisa yang ngurangin stres. Yang kecil-kecil banget. ya. Gue suka stres dengan tangan gue yang gede ini. Iya. Tapi gua itu lebih ke arah belanja untuk kebutuhan pribadi ya. Maksudnya untuk kesenangan, hobi. Iya. Itu lebih cenderung untuk ngehilangin Stres. stres. Tapi kalau untuk belanja bulanan, Stres minyak, ya? Stres. makin stres. Karena makin mahal. Apalagi harga sekarang, waduh. Ya juga ya. Intinya seperti itu ya, beda ya. Kalau gua belanja sih ada yang bisa Tapi emang ngilangin, kalau ada yang wanita belanja sayur gitu hilangin stres? Saya nggak belanja sayur. kayaknya Paling lebih ke belanja arah bulanan. Kayak Gary, aku basicnya belanja buah. Itu kan kebutuhan kan. keperluan, Jadi iya. tapi kebutuhan itu kayaknya nggak mempengaruhi Emosi? apa ya, kejenuhan kita. Iya. Iya, tapi Sesuatu yang kita mau misalkan. betul. Tapi kalau orangnya suka masak, Nah, dia belanja sayur pun dia happy pasti. tapi kan karena dia suka masak. karena tujuannya mau masak. Iya. Karena dia suka dengan masak. Dia beli gitu. alat-alat Betul. pendukungnya, misalkan pisaunya, Iya. alat-alat dapur. Itu kesenangan Bener-bener. dia tuh. Jadi semangat bikin resep baru. Nggak, tadi gue mikir orang beli sabun tuh happy gitu kan nggak mungkin ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau sabunnya untuk perawatan kulitnya dia, Iya. happy tuh. Berarti Iya. kembali ke tujuan belanjanya. Benar. Bener. Kalau belanja bulanan misalnya yang kayak cuman ya kebutuhan rutinitas gitu, Iya biasa aja. ya. Biasa aja. Tapi kadang kan belanja bulanan misalnya sabun gitu ya. Terus kita lihat sabun baru yang kayaknya ini Lucu. wangi. Nggak lucu sih kalau sabun lebih ke wangi ya. Wangi gitu kan. Terus dilihat manfaatnya kayaknya berbeda nih dari yang lain. Ada rasa happy juga. Jadi Oh, habis gitu. nyobain sabun baru habis mandi kayak gitu. Kalau Pak Profesor gimana? Iya, Pak Profesor gimana? Dia belanja Jarang buku. belanja dia. Kayaknya belanja buku deh. enggak kalau belanja. Boring. Awas lu. Dikeroyok sama Enggak ya. dikeroyok sama orang yang Gak usah dikategorikan juga orang-orang apanya. Kan udah lewat-lewat aja. Lo bikin komunitas baru lagi ntar. Iya. guys yang pecinta buku. Enggak. Hati-hati nih Gua orang. pecinta bener. buku. Gimana kalau Christian? Kalau gua apa ya? Kalau belanja ya mungkin sama kayak Randy ya. Kalau belanja yang sifatnya hobi itu ini lebih senang aja gitu Iya. kan. Cuma kan mahal ya kadang-kadang ya. Jadi susah juga sih tiap kali belanja Tapi happy kan, Pak? happy. Tapi gini loh. Kadang-kadang kalau di level aku tuh kayak ada semacam dilema gini. Happy nih, ngerakit. Tapi kadang-kadang ngerakitnya saking susahnya, bosen. Terus jadi nggak happy. Oh After iya. effect-nya. Kok bisa sih? Nggak tahu juga, makanya bingung. Kan enjoy aja the proses. Jadi enjoy belinya, tapi ketika mau merakitnya jadi capek. Karena susah. Iya. Berarti lo harus lihat buku panduan nih yang nggak susah mana. Lo beli aja yang rakit-rakit cibi-cibi itu yang kecil. Misalnya gini nih, kayak Randy bilang bricks yang kecil. Waktu ngeliat bentuk kan lucu ya. Iya, bentuk jadinya. Terus Iya. waktu ngerakit kan karena kadang-kadang kalau bricks yang kayak gitu tuh petunjuknya nggak jelas. Jadi saya lebih dicampur aduk gitu loh. Beda kalau Lego tuh kelihatan step by stepnya. Ada warna-warnanya, Iya, pengelompokannya. kalau ini tuh kayak ditumpuk-tumpuk, gue jadi stres sendiri. Pas jadi kayak cuman ya hitungan detik kayak ih lucu ya, udah sudah. Gitu, jadi bingung juga sih. Kadang-kadang coba nih belanja game. Kan aku suka main game. Ada juga durasinya tuh biasanya tuh. Beli. Tapi mainnya enggak, cuma beli doang. Dimainnya kapan gitu. Baru nyoba satu level gitu ya, bosen. Bingung juga ya. Mungkin level apa namanya? Rilis stresnya udah beda kali ya. Iya, mungkin. Bisa jadi, bisa jadi, Chris. Iya ya. Mungkin Coba harus sesuatu ganti. yang lebih. Ini gua perlu Ganti. belanja presiden. Ganti loh.
Bulan puasa. Belanja presiden gimana belanja presiden? Belanja bulanan. Ini mau ngarah kemana ya? Gue mau nyapu gimana ini? Enggak, artinya kan mesti mencari apa ya, sesuatu yang dibeli tapi menimbulkan mengurangi stres itu kan. Kalau aku sih makin kesini makin apa ya, makin agak sulit sih. Cuman khawatirnya cuman kesenangan sesaat doang. Benar. Gitu. Haus di mata ya. Jadi kayak gue mau nih, pas udah punya, jadi biasa aja gitu. Kayak misalnya gue suka Lego Star Wars nih, beli. Padahal tuh udah keuanganin tuh berapa bulan sebelumnya, 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Pas udah beli, udah Biasa aja. biasa aja. Gak tahu kenapa ya. Tapi kalau yang gue tangkep ya, kan lu orangnya kan suka ngeliat orang lain seneng ya. Yang kemarin kan lu sempat mention kan ya. Sosial lu juga tinggi. Pernah nggak misalkan lu kepikiran beli sesuatu yang jadi kesenangan temen lu misalkan. Kayak gue lagi butuh. Nah itu masih ada efek. Dia lagi butuh emas Misalkan gue 24 lagi butuh karat 8 gram. apa gitu Chris. Butuh mobil Bisa, buat gitu. nikah ya. Misalkan gitu. Enggak, maksudnya siapa tahu kesenangan lu tuh Dengan jatuhnya berbagi. ke situ, Gua baru misalkan. ngeh nih. Dengan berbagi. Jadi kalau gue tuh dulu punya kebiasaan buruk ya. Misalkan kenapa kebiasaan buruk? Karena biayanya gede. Jadi kalau naktir divisi tuh happy. Oh, iya. spending Itu money bukan gede banget. kebiasaan buruk sih kalau menurut aku. Yang buruk kalau Kebiasaan sering baik, ya. tapi nggak dia- Kalau sering ya Baik tapi nggak bijak menurut gue. Iya, kalau sering ya bangkrut lah Jun. Iya. Kalau timnya ada 10, berapa juta lu habis dah. Iya. Nah, maksudnya terus beliin buku. Iya tuh, dulu suka banget tuh datang sampai 1 kardus. Beliin buku buat tim ya, baca. Sampai Juga. sekarang masih? Masih. Wow. Itu juga happy gitu karena kayak ada proses belajar bareng gitu. Tapi bener juga gue baru sadar dari dia. Kayaknya gue yang buat saya happy itu kalau barang-barang itu bisa Bermanfaat buat orang lain. buat orang lain, orangnya juga happy gitu sih. Kayak lebih permanen. Tipe healer ya, healer. Tapi kalau beli buat sendiri, makin kesini kayak makin ini aja, kayak biasa aja sih. Usia juga sih ngaruh sebenarnya. Ngaruh ya. Biasanya kan ya. Iya, Bapak udah tua Kesenangannya sih. udah buat bukan Bener. buat diri Bapak-bapak sendiri. banget kan? Bapak gue juga happy sih kalau Lihat habis anaknya beliin bahagia. Iya loh, Pak. Ngeliat Bapak anaknya ini tumbuh nggak usah, besar. Tapi beliin anaknya dia langsung happy gitu. Emang bapak-bapak sih. Iya, jadi misalnya dulu beliin istriku makanan yang dia suka happy. Cuman kan sekarang mau kurus, gue kena marah juga. Kamu nih jangan beliin makan begini. Jadi ya udah gitu. Nah itulah. Jadi kayak mengalami shifting sih gitu kalau sekarang. Tapi mungkin pertanyaannya juga kita sudah kenapa ya kalau kita belanja itu stresnya bisa hilang? Mungkin itu kali ya. Sebenarnya kalau gue sih garis bawah ini itu bukan di belanjanya sih, lebih ke arah bisa menyalurkan apa yang kita suka kan, bisa mencapai apa yang kita suka. Karena misalkan kalau yang tadi gue bilang ya, kalau belanja kebutuhan, kenapa? Gue habis cukur jenggot sama kumis cukur sadar. Yang dibahas kan nggak ada. Kalau misalkan kita Tadi tebel ya soalnya. Sekarang tiba-tiba berkelimis kayak dibahas di sini, emang orang tahu gue mau cukur. Kalau Tapi kalau di episode sebelumnya lu ada berapa? Gue tiba-tiba salah fokus aja. bersih ya. lanjut. Tolong dong sponsor alat cukur buat ini. Kalau misalkan gua ngelihatnya kalau misalkan masalah itu bukan belanjanya. Iya. Kalau kita belanja, misalkan bukan untuk suatu hal yang kita senangi kan, ada angka kan. Ngebelanja itu kan pasti ada angka kan. Angka itu kan juga bisa bikin kita stres kan. Tapi pernah nggak lo ngebayangin belanja sesuatu, kalau itu bukan kesenangan lo, pasti kan lo mikirnya yang angka banget. Iya. Tapi kadang kalau kita belanja untuk kesenangan kita, Kita nggak ngitung angkanya. nggak ngitung angka. Benar. Cara apapun bakal kita capai, misalkan ada orang sempat berhutang, Iya. ada mungkin nabung, Iya, misalkan gitu. Dan dia nggak mikirin spending money misalkan berjuta-juta untuk suatu Iya, kesenangan. iya. Dia nggak mikirin kan. Berarti kan bukan di belanjanya, tapi dengan belanja itu, Nilai. apakah Iya. kepuasan itu dia dapat atau enggak? Batin ya. Betul. Maksudnya belanja itu kayaknya sebagai pengantar aja nggak sih untuk mencapai suatu hal yang dia mau. Karena nggak ada yang gratis di dunia ini. Benar, Semua harus ngeluarin benar duit. lagi. Buang air kecil bayar juga. Iya, benar. Parkir aja bayar. Iya. Mau baca buku tapi pinggir pantai bayar. Susah banget ya baca bukunya sampai pinggir pantai. Memang Healing. manusia ini nyari sesuatu yang susah. Kan emang keribetan itu muncul dari manusia. Nah, mungkin pertanyaan gimana kalau orang yang nggak mampu belanja? Caranya gimana? Seru. Dibalik ya. Kalau misalkan orang nggak punya kemampuan untuk belanja, Gimana? Ya berarti dia cara ngilangin stresnya dia pengen nih.
Caranya gimana? Ya minjem ya. Enggak juga sih. Enggak, kalau misalkan yang ekstrimnya minjem, spontan minjem. Itu banyak kejadian. Misalkan dia pengen sesuatu, apalagi udah ada sistem kredit ya. Mohon maaf ya. Maksudnya kan beberapa orang kan ya gitu karena Bukan nganggap itu hal yang mudah. Kalau maksud gua bukan minjem duit, minjem barangnya. Minjem apa? Oh, Minjem barang. Misalnya dia pengen main game, ya minjem barang yang nggak habis ya. Misalnya kayak suatu komputer. Misalnya gue pinjem deh, gitu. Mungkin nggak ya? Atau buku. Dia Buku Gua mungkin. pinjem ya, Kalau komputer. tapi trennya itu bukan minjem bukan minjem barang lagi, Chris. pinjem duit. Minjem uang ya. Iya, Karena betul. kepuasan itu memiliki barangnya, memiliki sesuatunya bukan. Minjemnya. Kalau minjem kan kayak cuman seneng sehari, Iya. diambil lagi, diambilnya belum nggak tahu sedih ya kali ya. Misalkan udah hilang sedih, beli. Kalau menurut gue sih kayaknya dengan sistem yang udah dibangun, misalkan kredit itu kan mempermudah orang ya. Kayak ya udah, gue nggak usah belanja tapi gue bisa nge-kredit. Iya. Dan kadang kan baru kelihatan. Ternyata ya itu karena egonya, dia nggak tahu batasannya, dia tahu dia mau capai itu dengan cara yang mudah. Banyak sekali kan anak-anak muda sekarang yang kejebak. Iya, tapi ada beberapa Dengan kayak orang gitu, juga meng-create kebahagiaannya sendiri tanpa harus spending on the things yang memang dia nggak bisa afford gitu. Misalnya nih, gue pengen banget liburan ke Lombok. udah kan. Maksudnya pengen banget misalnya spending money liburan ke suatu negara gitu. Tapi budgetnya mungkin kalau cuman 2 juta gitu nggak cukup Iya. gitu kan. Nah, gue akan memilih alternatif lain yang memungkinkan gue cuma punya budget 2 juta nih. Gue harus beli apa yang lain ya yang bisa bikin gue happy gitu. Jadi aku rasa kemampuan manusia itu kan sebenarnya unlimited ya Pak. Jadi kadang orang tuh nggak terpaku dengan duitnya aja sih. Orang secara naruli akan mencari kebahagiaan berdasarkan kemampuan dirinya juga gitu. Kalau misalnya kita mengukur keuangan sebagai sumber kebahagiaan, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu? Pasti mereka yang bakalan tidak bahagia gitu. Sedangkan orang-orang kaya akan menjadi orang paling bahagia. Tapi kan kenyataannya tidak begitu. Enggak, Elon Musk yang udah Kuadran miliar ya. 1 juta Tetap nggak triliun happy dia gitu. bilang, I'm still not happy gitu. Ya, jadi menurutku kalaupun tadi pertanyaannya terkait dengan bagaimana orang kalau misalnya mau bahagia tapi dia nggak punya duit, secara naluri dia pasti dia akan mencari kebahagiaan lain yang tanpa harus bergantung pada finansial itu sendiri. Tapi kan catatannya itu tergantung dari cara berpikir kita ya. Misalkan cara berpikir itu kan menimbulkan kreativitas kan. Iya. Kreativitas itu kan baru bisa bikin banyak jalan lah untuk mencapai suatu tujuan kan. Kalau misalkan tujuan A nggak kecapai, dia kan pilih jalan B. Iya. Minimal walaupun tujuannya itu nggak sepenuhnya yang dia dapat, misalkan tadi ya mau liburan ke sini, mungkin yang digarisbawahi itu bukan tempatnya, tapi liburannya. Iya. Jadi kan dia bisa ngurangi nilai tujuannya, tapi liburannya tercapai kan. Betul. Nah itu kan sebenarnya balik lagi seberapa kita hebatnya diri kita kan untuk menciptakan kepribadian seperti itu. Nggak cuma maksain ego, misalkan maunya liburan misalkan karena lihat temennya kayak gini FOMO. Terus nggak pernah ngukur batasan dirinya tuh seperti apa sih. Dia spending money gini bisa nggak sih nggak ngorbanin pengeluaran dia yang lain. Iya, betul. Balik lagi, dia harus tahu dulu kebahagiaan dia tuh batas atasnya di mana, batas paling bawahnya tuh di mana kalau menurut gue ya. Betul. Karena kan bahagia tuh luas menurut gue ya. Benar. Siapa tahu ternyata dia nyicil bahagia yang kecil udah puas buat diri dia. Nggak harus yang banyak-banyak. Berarti kebahagiaan itu ya kembali lagi ke masing-masing. Nggak bisa diukur hanya materi yang biasa dia beli atau enggak ya. Iya. Itu susahnya ya orang mencari kebahagiaan ya. Iya, sama jangan ke-trap sama ini sih kebahagiaan sesaat gitu. Jangan membeli kebahagiaan hari ini tapi penderitanya panjang kayak yang Gary bilang tadi, misalnya maksain ngorbanin diri gitu. Padahal dikorbanin banyak. Iya, masa depannya, ternyata tiba-tiba abis dapat kesenangan 1-2 hari di sini, Malah dapat stres ya, malah dapat stres. Ngapain juga? mengganti kebahagiaannya tuh dengan stresnya. risikonya tinggi sih. So, Oke. selesai nih. Cepet banget. Cepet banget. Pertanyaan terlalu simpel nih kayaknya. Kita harus cari yang lebih panjang ya. Dari lo apa? Lo kan lo kasih pertanyaan simpel aja. Ada cara lain nggak? Oh gitu. Nggak sih.
Lah kan gue yang nanya. Secara ilmu psikolog. Wow, sekarang pakai teori berarti aja. Boleh. Sebenarnya kebahagiaan itu kalau mulai berfilosofi nih. Kata Naruto. Kata Naruto. Apa? Tiba-tiba Naruto. Tapi kalau gue memandang sebenarnya gini, kayak kan orang tuh mencari kayak film The Pursuit of Happiness ya. Ya. Orang mencari Nggak nonton, maaf. nggak nonton ya. Nanti abis ini gue nonton. Nonton sama Jody. Kita potong dulu. Mr. Oh iya itu. Iya. The Pursuit of Happiness artinya apa sih? Kita bilang mencari kebahagiaan itu kan kadang gini, banyak orang bilang emang segala uang tuh tidak bisa memberi kebahagiaan. Tapi segala sesuatu itu memang membutuhkan uang. Ya kan? Artinya uang tuh bisa memberi kebahagiaan nggak? Uang itu menurut gue sih itu suatu alat tuh, tergantung kita mau gunakan sebagai apa. Ya kan? Contohnya kalau uang itu gue gunakan buat mentraktir kalian berdua untuk belajar atau kuliah, itu menjadi kebahagiaan buat gue. Itu misalnya. Misalkan, Ren, daripada gue ngasih lu 30 juta nih, lu kuliah S2 deh, gue bayarin. Saya mau, Pak. Lu tinggal belajarnya doang. Misalnya, ternyata gue bahagia nih. Karena gue bisa melihat uang yang gue spending, yang gue keluarkan buat seseorang itu bisa meng-create masa depan dia. Masa depan. Kayaknya Bapak udah menemukan kebahagiaan Bapak nih. Gitu. Apa tuh? Jadi kita siap di sponsor ya, Ger. Jody aja, Jody. Gue nggak usah. Ya gitu, jadi apa artinya ya tergantung kita, tapi mungkin bagi sebagian orang yang sudah merasa cukup dari sisi pendidikan, dia masa nggak happy, mungkin dia lebih happy kalau duit somethingnya lagi kan, mungkin dibeliin Lamborghini, mungkin dibeliin apa gitu. Tapi sebenarnya gue cuma melihat segala sesuatu yang dibelikan untuk barang ya, mungkin yang tadi kalau ngutip kata Yunta sesaat sih. Kebahagiaan tertinggi itu adalah ketika bisa memberikan sesuatu untuk orang lain sih. Iya. Jadi kayak berapa kali tuh ya kayak kita nge-train orang gitu ya. Nih, udah lu ikut aja. Pelatihannya berapa sih? Udah nggak usah tahu gitu. Terus begitu kita tahu harganya misalnya 10 juta. Nanti gue yang bayar. Itu kan menambahkan, wah gila, ini permanen banget nih gitu. Orang lebih happy kalau digituin kan. Ternyata itu bermanfaat buat dia juga gitu. Jadi sebenarnya menurut aku sih kita bisa belanjain apapun selama itu untuk kebermanfaatan orang lain. Contohnya kayak misalnya kalau di Muslim kan ada namanya Jumat Berkah ya. Kamu keluarin duit 500.000 buat ngasih 30 makan orang. Happy kan? Terlepas mau nanti mau balik atau enggak itu bukan urusan. Itu selain ke Tuhan lah gitu. Happy sama kayak di Kristen misalnya Minggu berkah misalnya. Emang ada? Misalnya habis ibadah, ya kan suka di gereja itu kan depannya ada bagi-bagi makanan ya. Nggak sih bayar juga sih. Kadang-kadang minta bayaran. Tapi kalau ada bagi-bagi makanan, gue pernah tuh gereja di mana tuh dikasih makanan pagi-pagi gitu. Bakso lah apa. Happy juga gitu ya. Ternyata memang kebahagiaan yang lebih hakiki dan permanen kalau menurut sudut pandang gue sih, ketika apa yang kita miliki itu bisa dibagikan untuk orang lain. Bahkan bisa membantu orang itu lebih baik lagi di kemudian hari gitu. Jadi berapapun spendingnya sih kita bakal tenang-tenang aja gitu. Jadi itu sih memang apalagi kalau bisa kita punya rumah, terus rumah itu bisa jadi tempat di mana, ini gue cuma punya suatu kepikiran sih. Jadi buat orang-orang yang udah putus, ada patah semangat atau apa gitu, jadi ada rumah singgah gitu di mana orang itu untuk bisa bukan hanya beristirahat ya, tapi bisa disembuhkan gitu ya. Karena kan banyak orang yang mungkin nggak tahan sama keluarganya, sama kehidupannya gitu. Di luar negeri udah ada loh. Iya, tapi dia juga, gue juga nggak mau dia cuma sekedar tiduran, tapi dia harus bikin produktif ya. Dia harus hidup, Iya, betul. hidup, belajar hidup gitu ya. Caranya gimana terserah kita pikirin gitu. Karena kan makin kesini orang makin nggak peduli ya satu sama lain ya, terserah. Benar. Lu mau ngapain gitu ya. Tapi kan pertanyaannya makin individual ya. Iya, betul. Iya wajar karena kan makin tekan. Tapi mungkin kita punya PR untuk mikirin orang-orang itu gitu. Ya sekarang sih karena mungkin ya orangnya ya susah sih mengubah mindset negara ini ya. Memang butuh banyak kesabaran sih menurut gue sih ya. Kesabaran untuk ngedidik orang tuh butuh kesabaran gitu. Makanya kan pendidikan di sekolah tuh kan menjadi suatu dilema sekarang ya. Kayak dengan perkembangan teknologi dan sebagainya, bagaimana manusia itu bisa lebih hidup, tidak hanya sekedar bersekolah ataupun berpendidikan gitu. Kayak kemarin kan gue ngajar juga ya, kan gue bilang gini ke mahasiswanya, aku bilang saya nggak mau ngajarin teori ya,
kalian bisa baca sendiri kok. Dan menurut saya sih kalian tinggal baca gitu. Makanya saya nggak akan ngajarin teori, saya akan ngajar apa yang saya dapat dari hidup saya yang relate dengan materi ajar ini, itu akan saya kasih tahu ke teman-teman tips-tipsnya gitu. Jadi ya, wah lebih seru, matanya melotot-melotot tuh dengerin tuh. Ya karena gue benar-benar ngajarin pengalaman hidup, apa yang gue alamin dan gimana supaya kalau lu mau gini, tolong jangan begini ya. Karena menurut gue pengalaman gue ini jatuh gitu. Jadi kayak mereka jauh lebih semangat tuh. Jadi banyak yang nanya gitu ketika aku nyampein kayak gitu dibandingin cuman kayak stay on kayak the teori. materi Iya, gitu. betul. Ya mestinya hidup tuh kayak begitu gitu. Jadi pendidikan tuh tidak hanya bersanding pada textbook semata, tapi juga bagaimana menggunakan ilmu itu untuk bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Itu yang paling penting sih. Gitu. Itu gitu. Kalau dari gue, jadi belanja itu tidak menghilangkan stres. Sebenarnya sih dengan kita belajar berbagi pada orang dan mengucap syukur, sebenarnya itu udah cukup bisa ngilangin stres juga sih. Ya, setuju. Gitu. Kenapa kamu? Bapak dari Gua masih Mr. melata. Gary. Oh kan tadi gue udah sampein juga kan, lebih ke arah tahu aja. Maksudnya belanja itu kan sebenarnya istilahnya sekitar tools aja kan. Sebenarnya kan yang pengen dicapai kan Kebahagiaan. impact dari setelah belanjanya kan, kepuasan, kebahagiaan. Ya kalau misalkan mau ditarik mundur lagi ya, untuk mencapai itu ya nggak harus dengan belanja misalkan. Tapi belanja juga bisa menjadi salah satunya. Tapi balik lagi harus tahu misalkan ketika belanja itu lo gunakan secara bijak misalkan ya, belanja untuk orang lain, bikin lo puas, belanja untuk diri sendiri tapi nggak merugikan, tidak mengorbankan hal yang lain. Menurut gue itu kan cukup bisa menghilangkan stres kan. Iya. Ya jangan belanja yang kayak tadi, misalkan belanja jor-joran, ternyata banyak kebutuhan keseharian yang kita nggak pikirin, malah jatuhnya kita dapat apa yang kita mau, tapi selama hidup malah stres kan sama aja bohong. Betul. Nilai tukarnya kan nggak sebanding kan. Betul. Kalau dari gue itu aja. Uncle, Terakhir Andi. sekali nutup. Aku setuju sih dengan yang disampaikan Gerald dan Pak Pohan ya, intinya belanja itu adalah salah satu tools untuk mencapai kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang sejati itu memang datangnya ketika kita memberikan atau membagikan nilai buat orang lain. Yang gitu. Tapi selain itu, kebahagiaan itu adalah sesuatu yang bisa kita ciptakan sendiri. Ish. Dan untuk membagi kebahagiaan ke orang lain, kita juga harus membahagiakan diri kita dulu. Karena kita membagi apa yang kita punya. Kalau diri kita nggak punya kebahagiaan, gimana kita mau bagi ke yang lain? Iya benar. I think that's all from us. Jangan lupa like, follow, subscribe. Tadi udah langsung tutup, dia langsung tutup Oh iya, aja. betul. Iya kan, bener? Nggak apa-apa gantian. Oke. Jangan lupa like. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau ada yang tema-tema ingin disampaikan, silahkan tinggalkan di kolom komen. Iya. Tinggalkan di kolom komen. Woi. Preman. Banci komen ya. Tapi kasih tahu ya kalau mau topik-topik berikutnya itu aja ya. Iya. Dan jangan bosan-bosan nonton kita. Karena apa yang kita katakan ini akan menjadi tujuan hidup. Bagi yang Bebannya berat mendengarkan. banget, makin berat. Kayak awalnya fun Fun, jadi serius. Rasanya ini nggak ambisius deh. Ambisius. Terima kasih buat 5.000 orang yang selalu mendengarkan. 5.000 ya. Bukannya 10.000 ya? Oh iya. Kayak BTS dong. Bye-bye. 3, 2, 1. Di ending jadi.